Jadi kita sudah pun mempelajari di dalam kitab ini cara-cara pembacaan yang lebih daripada bacaan yang biasa. Kemarin kita telah paham doa iftitah, sebelumnya kita telah paham doa fajar. Ya, pokoknya doa iftitah adalah pembukaan sholat. Kemudian setelah kita melakukan doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surah, ya, membaca surah di dalam Al-Quran. Ya, doa iftitah adalah sunnah. Ia merupakan satu pembukaan yang baik untuk kita baca supaya kita fahamkan maknanya agar dapat kita timbulkan apa? Kekhusyukan. Ya. Tadi saya bahaskan tentang sesuatu yang dinamakan ihsan. Yang ihsan ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan doa iftitah. Karena doa iftitah adalah seseorang itu menimbulkan kekhusyukan apa? Kekhusyukan dia sedang melihat kebesaran Allah di dalam salatnya ataupun dia tahu dia sedang diperhatikan. Apabila seseorang itu tidak mempraktikkan ihsan di dalam salatnya, maka dia tidak mendapatkan khusyuk di dalam salat. Untuk membantu khusyuk di dalam salat, dia perlulah mengaktifkan, mengonkan menggerakkan fungsi ini pembacaan supaya dia paham, otaknya dapat terbaca apa yang dia lafazkan. Makanya doa iftitah tidak bisa dibaca gitu aja, tetapi dimaknakan sampai dia dapat artikan apa yang dia rasakan. Apabila dia membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dia itu betul-betul faham bahwasanya dia sedang melakukan salat dan salat dia, mati dia, apa dia semua di tangan Allah SWT. Di situ dia akan merasakan kekhusyukan ataupun coba untuk menimbulkan kekhusyukannya di dalam hatinya. Nah, makanya diajak supaya kita menjaga hati kita untuk melakukan perilaku yang baik, berbual-bual atau bercakap-cakap, ngomong sama seseorang itu dengan bahasa-bahasa yang baik, karena itu semuanya ada consequences-nya. Apa consequences dalam bahasa Indonesia? Resiko ya nggak begitu bagus, tapi ada yang menjadi buah daripada perbuatannya dia. Ya, baik ataupun tidak. Ya, yakni semua perbuatan itu ada natijah ataupun buah yang baik untuk dia ataupun yang negatifnya. Ada positif dan negatifnya. Makanya apabila kita coba berusaha, ya, kita mentarbiyahkan hati kita menjinakkan hati kita untuk melakukan kebaikan seperti anda semuanya yang lebih mulia dari malaikat dengan perbuatan yang anda lakukan, yaitu mendatangi masjid untuk dapat bersama-sama menghiburkan hati dengan sesuatu yang mendapat keridhaan Allah, maka itu semuanya ada buah yang terbaik, ada positifnya, kesan positifnya. Dan kesan positifnya itu dapat terlihat pertama sekali dari bentuknya hatinya. Jadi hatinya itu akan cenderung kepada perbuatan yang baik. Cenderung, tahu ya cenderung? Ya, akan menyandar kepada, mengikut kepada sesuatu yang baik. Nah, kalau dia itu selalu memperlakukan sesuatu yang kurang baik, maka hatinya juga tidak akan cenderung kepada kebaikan. Mau aja ke masjid, ngapain ke masjid? Ya kan? Itu kan sering kita pernah mendengarkan daripada teman-teman kita. Kamu gila apa ajak saya ke masjid? Ya kan? Kamu salah orang, gitu kan? Pasti ada kan teman-teman kita yang itu. Kenapa? Karena dia itu mencenderungkan hatinya itu kepada keburukan terlampau banyak, sehingga hatinya itu pudar, sehingga hatinya itu tidak seperti magnet kepada kebaikan, tetapi menjauhi kepada kebaikan. Dia akan langsung keluar dari mulutnya dengan otomatis itu. Otomatis dari keluar mulutnya itu masjid, belum lagi dia kaget, ada sesuatu yang masuk di badannya. Enggak lah.
Kenapa? Karena itu. Makanya saya bilang tadi, setiap kelakuan kebaikan ada perumpamaan yang baik, ada natijah yang, ada buah yang baik. Ya, ada rasa kasihan langsung kepada sesuatu yang kurang baik. Ya, tapi kalau tidak, dia akan keras hatinya. Jadi kalau untuk melakukan kekerasan, melakukan satu keburukan, gampang untuk dia melakukannya. Karena tarbiyah hatinya sudah yang sedemikian. Nah, itu memang sesuatu yang kita lihat, memang tanda-tandanya dari apa yang saya gambarkan tadi di permulaan pembicaraan saya tentang ihsan. Dia ini, orang ini tidak mempraktikkan ihsan. Karena ihsan perlu pembelajaran. Di antara pembelajarannya kita mengetahui niat kita, kita mengetahui cara-cara berzikir, kita mengetahui sebanyak-banyaknya dengan kefahaman apa yang ada di dalam hati dan kepala kita, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Allah senantiasa mengetahui apa yang berbisik, belum bisik, mau terfikir, mau bergerak untuk melakukan, sudah tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar. Ramai yang nggak sadar kan? Dia nggak sadar. Ketika dia nggak sadar, kenapa dia nggak sadar? Karena dia tidak mempelajari apa yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ihsan ini. Ya, kita diwajibkan untuk memahami rukun Islam, kita diwajibkan untuk memahami rukun iman. Kita juga dianjurkan dalam soalan itu. Saya belum habis lah. Ketika Rasulullah ditanya soalan tadi itu, bahwa ihsan, dia pun menjawab, ihsan itu adalah ketika seseorang itu beribadah, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau dia tidak mampu untuk melihat Allah, dia mengetahui. Cukup itu. Jadi ada dua tahap di situ. Satu tahapnya dia melihat Allah langsung. Ada siapa yang bisa lihat Allah? Ada? Ada? Ada. Enggak ada zahirnya Allah tidak bisa dilihat, tetapi Allah kita lihat dengan zatnya. Makanya dikeluarkan semua Asmaul Husna untuk kita dapat memahami secara mendalam betul-betul apakah itu maknanya Ar-Rahman, maknanya Al-Jabbar, maknanya Al-Mubdi, ya. Semuanya itu kita harus paham. Al-Muakhir, Muawwal. Kenapa Allah dinamakan seperti itu? Kita akan dapat mengisi ruangan yang kosong ini ketika kita betul-betul membuka hati kita untuk menjadi orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah, ihsan. Seorang yang ihsan ataupun mengetahui ihsan dipanggil muhsin. Ada nggak teman yang nama muhsin? Tetangga. Itu harapan ibu bapaknya supaya dia menjadi orang yang mengetahui apa yang dipanggil Rasulullah SAW tentang ihsan. Orang yang ihsan ataupun orang yang penuh dengan ihsan itu namanya muhsin. Itulah harapannya, makanya dinamakan muhsin di dalam namanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya kembali kepada apa yang saya bilang tadi. Apa ya? Setelah ihsan, jadi saya ceritakan habis dulu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya dengan soalan tersebut, dijawab dengan jawaban tersebut, beliau ditanya lagi dengan soalan yang keempat. Maka katanya orang tersebut yang berpakaian cantik itu, yang tidak ada debu di bagiannya, mukanya itu tampan, dan sahabat-sahabat di sana semuanya mendengarkan. Katanya, ya Muhammad, kapan akan terjadinya kiamat? Beliau pun menjawab beberapa ataupun dua tanda-tanda kiamat yang akan datang. Setelah itu orang itu langsung berdiri dan jalan. Dan Rasulullah pun menanyakan kepada sahabat itu, yang ada itu di situ Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat yang besar ada di situ. Beliau pun menanyakan kepada para sahabat, kamu tahu siapa itu? Mereka pun menjawab dengan penuh adab, Rasul dan Allah lebih mengetahui. Maka Rasulullah pun menjawab, itu adalah Jibril. Ya, Jibril yang datang untuk menyerupai seorang manusia untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya, tentang agama. Apa itu? Baik, jangan ada yang nangis sudah. Jadi
ketika seseorang itu jadi sahabat-sahabat yang mendengar kata Rasulullah SAW bahwasanya yang datang itu adalah Jibril, mereka kaget, ya, karena Jibril di dalam semua Jibril ini hadir. Jibril ini adalah seorang nabi, seorang malaikat yang hidup dari zaman Nabi Adam. Jadi panjang umurnya sampai sekarang ini, ya, masih berada lagi. Di dalam istilahnya menguasai semua para malaikat, karena dia boleh dikatakan di antara bapaknya malaikat semuanya, ya, mempunyai sayap yang sangat besar, mempunyai tubuh sosok badan yang sangat besar, sehingga kita menyaksikan di dalam peristiwa nuzulul Quran ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril, itu originalnya Jibril. Itu originalnya Jibril yang pertama di dalam kisah yang kita dengarkan. Jibril mendatangi Rasulullah lalu mengatakan Iqra, ya. Itu adalah ayat yang pertama. Kemudian itu juga adalah waktu yang pertama yang Rasulullah isytiharkan, malaikat Jibril mengisytiharkan bahwasanya engkau dipilih sebagai rasul, ya. Itu kisah di mana Rasulullah turun dan berada di dalam keadaan yang sangat apa? Apa bahagia dia? Apa Rasulullah bahagia? Ingatkan cerita itu. Sofi ada yang masuk ketawa lagi. Ingatkan cerita itu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril buat pertama kalinya di Gua Hira, di mana Rasulullah SAW bertapa di situ ataupun selalu berkhalwah sendirian di situ. Datang seorang yang dinamakan Jibril, yang mana wajahnya itu tembus langit. Maka dia itu langsung melihat kepada Rasulullah dan menyuruh Rasulullah Iqra, katanya baca. Kata Rasulullah, ma ana biqari, saya bukan seorang yang boleh baca. Saya bukan orang yang boleh baca. Memang Rasulullah itu tidak boleh membaca dan tidak bisa menulis. Makanya dinamakan Nabiul Ummi, ya, seseorang yang tidak tahu baca dan tidak tahu menulis. Makanya saya kata, saya tidak tahu baca, ya. Itu keadaan yang sangat menggerunkan. Kenapa? Kalau kita di sini di kamar ini adalah 40 orang di sini atau 30 orang. Kalau datang seseorang mungkin kita ada hati-hati yang lain, bisa sama-sama merasa takut. Tetapi ini Rasulullah naik ke atas gunungnya, masuk ke dalamnya, duduk di situ beberapa hari, mau bersendirian dengan tidak ada orangnya di sana. Tapi tiba-tiba datang satu jembalang yang besar gitu dengan sayapnya dan dengan apa, disuruh Rasulullah qal Iqra, katanya, dibayangkan. Dan matanya tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah pada saat itu sangat takut. Dikabarkan sampai dia itu menggigil. Siapa yang selimuti dia? Khadijah, istrinya. Itu kisahnya, ya. Karena takut banget, ya, kalau dia datang bertemu kayak yang tadi saya ceritakan dengan berjubah bagus, mukanya tampan, Iqra, katanya. Pasti Rasulullah gampang biasa aja. Tapi Jibril datang dengan sosok yang originalnya dan mengatakan kepada Rasulullah, Iqra, katanya, bacalah. Dan Rasulullah kata, aku bukan orang dari kalangan orang yang bisa baca. Gimana? Rasulullah, Iqra, katanya. Lagi sekali sampai 3 kali baru diajarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diajarkan oleh Rasulullah dan Rasulullah langsung dapat membaca dan dapat memahami, dan itu semuanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Jibril pada waktu saat dia datang, dan itulah yang saya gambarkan sebagai ihsan, dan itulah yang kita pelajari pada minggu kemarin, ya, doa iftitah, kayaknya bulan kemarin ya. Doa iftitah, doa i'tidal, ya. Doa i'tidal dan doa iftitah yang kita bacakan sebelumnya, dan hari ini kita akan baca doa rukuk, ya, maaf ya. Kita setelah baca doa iftitah. Jadi doa iftitah sebulan kemarin yang hendak yang menjadi keberkahan ketika Anda, yang menjadi manfaat ketika Anda faham doa iftitah ini adalah Anda baca dengan kekhusyukan. Jadi kalau Anda mau melangkahi
bab yang seterusnya Anda harus paham bahwasanya doa iftitah perlu Anda hafal dengan maknanya sekalian. Pakai 1 hari pun nggak apa-apa, nggak rugi, karena ia adalah penting. Apa maksud saya dengan 1 hari? Maksudnya kalau kamu menghafal doa iftitah ini 1 hari penuhnya untuk mendapatkan makna dan kefahamannya, itu sangat-sangat berkahnya. Karena setiap kali kamu melakukan salat, kamu membaca doa iftitah ini, kamu bacanya dengan betul-betul menyiapkan diri kamu di dalam kekhusyukan, untuk mendapatkan kekhusyukan. Bayangkan ya, seseorang itu kalau belajar ilmu silat, mempertahankan diri, dia harus belajar kuda-kuda. Tahu kuda-kuda? Bukan kuda-kuda. Kuda-kuda itu adalah seni mempertahankan dulu. Ya, mempertahankan dulu. Karena apa pentingnya itu? Karena itu adalah permulaannya. Kamu takut nanti langsung ditendang, langsung diapakan, ya kan? Karena itu adalah permulaannya. Nah, begitulah juga apabila kita mula melakukan sholat, kita perlu ada pasang kuda-kudanya, pasang perisainya. Apa perisainya? Kekhusyukan, mengingatkan diri kamu, siapa kamu, kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Kalau tidak, kamu akan apa? Betul. Kalau tidak, kita akan digoda. Kalau tidak, kita akan diganggu. Diganggu oleh siapa? Kalau kita sudah diganggu dan digoda oleh syaitan, dan kita tidak sadar selama hidup kita melakukan salat, maka salat kita adalah kerugian. Gugur kewajibannya, tetapi tidak mendapat keberkahan yang banyak di sisi Allah SWT. Makanya saya bilang, kalau kamu mengisi waktu kamu 1 hari 1 malam untuk menghafalkan doa iftitah, fahamkan dengan penuh maknanya, betul-betul tahu ketika kamu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, Anda sudah main di kepala Anda apa yang seharusnya dimainkan. Itu akan membawa Anda kepada keadaan berjaga-jaga. Kalau tidak, Anda main baca aja atau tidak baca, lebih parah, langsung kepada Fatihah, Anda akan disapa oleh syaitan, dan Anda pun teman lama gimana? Nah, udah hilang salat tersebut. Nah, ya perlu kita pahamkan bahwasanya semua ini adalah sesuatu yang bisa kita laksanakan. Ya, Allah SWT menjadikan banyak perbuatan yang kita buat digantikan Allah SWT dengan ganjaran yang sangat besar. Makanya apabila kita berjaga-jaga di dalam hal yang saya maksudkan ini, yaitu sholat, yang tidak ada yang lebih penting ibadahnya daripada ibadah sholat ini, maka tidak akan rugilah seseorang yang menginvest, ya, mengeluarkan saham untuk menghafal bab yang kemarin yang telah kita pelajari, yaitu doa iftitah. Mari sama-sama kita baca di bab yang baru yang akan kita masuk ini, yaitu doa rukuk. Rukuk adalah sesuatu yang dilaksanakan di dalam sholat. Ia adalah ketika seseorang itu memegang apa itu namanya, lutut ya, memegangnya sambil dia memerhatikan belakangnya itu lurus, enggak ternaik begini, ya, ataupun enggak terlampau enggak terlampau turun. Pokoknya yang diperhatikan adalah belakangnya itu lurus. Itu ruku, ya, yaitu seseorang itu melakukan ruku. Tahu ya ruku? Siapa yang nggak tahu ruku di sini? Bagus ya. Begitulah dia. Ruku adalah posisi di mana kita melakukan salat, dan posisi itu dipastikan dengan seseorang itu tidak menaikkan dadanya. Ya, kalau seorang menaikkan dadanya itu salah dan itu tidak dianggap ruku. Apabila ruku tidak dianggap, maka salatnya tidak dianggap. Apabila salatnya tidak dianggap, batal. Karena ruku adalah rukun di dalam salat. Ya, rukun di dalam salat adalah semua yang
wajib dilakukan. Ditinggalkan atau disalah posisikan atau disalah buatnya, maka akan batallah sholat tersebut. Nah, yang contoh dada naik atas itu adalah dia tetap tak letak tangan di sini, tapi dia naikkan begini. Ya, ini bukan ruku. Ya, ini bukan ruku, berarti rukunya tidak sah. Ruku adalah dia tunduk ke bawah dan belakangnya itu lurus. Itu aja. Ya, syarat dari ruku adalah yang bisa demikian. Dan ketika seseorang itu melakukan ruku dengan baik, maka dia akan lanjutkan dengan doa yang biasa dibacakan, yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ya. Nah, apabila seseorang itu melakukan hal tersebut, dia bisa aja membaca doa yang kita akan bacakan bersama. Nah, Anda yang perempuan biasanya akan melakukan sholat sendirian, ya. Kalau Anda seorang imam yang mengimami sholat, ya, sebaiknya Anda tinggalkan doa-doa seperti ini, karena yang disyaratkan di dalam sholat adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ataupun Subhanallah. Kalau wajibnya adalah tumaknina bersama dengan pembacaan Subhanallah, itu wajibnya. Sunnahnya membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Nah, di dalam posisi ini, jikalau Anda sholat sendirian, jikalau Anda ingin menambahkan doa, jikalau Anda ingin menambahkan pembacaan, maka tambahlah dengan ini setelah pembacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali disambung dengan doa ini. Mari kita baca. Allahumma laka raka'tu. Allahumma laka raka'tu wa laka amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mas taqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Wahai Allah, hanya karena Engkau kami sedang melakukan rukuk ini, dan hanya kepadamu kami beriman, dan hanya kepada Engkau kami menyerahkan diri. Telah khusyuk pendengaranku, telah khusyuk pandanganku, telah khusyuk pemikiranku, telah khusyuk tulangku, telah khusyuk uratku, dan segala sesuatu yang memberatkan kedua tapak kakiku ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Ada mikrofon di sana? Ayo baca maknanya. Baca maknanya. Wahai Allah. Ya, satu orang aja baca. Bismillah. Wahai Allah, hanya karena Engkau kami berruku, dan hanya padamu kami beriman, dan hanya padamu kami menyerahkan diri. Telah khusyuk pendengaranku, pandanganku, pemikiranku, tulangku, uratku, dan semua sesuatu yang memberikan yang memberatkan kedua tapak. Apa maknanya itu? Sesuatu dan segala sesuatu, ya, dan segala sesuatu yang memberatkan kedua telapak kaki itu apa? Nah, iya, ini itu di bawah ya telapak kakiku. Tapi disebutkan di sini, ya, dengar baik-baik ya. Telah khusyuk pendengaranku, pandanganku, pemikiranku, tulang uratku, dan lanjut segala sesuatu yang memberatkan kedua telapak kakiku karena Allah. Apa itu segala sesuatu yang memberatkan kedua kakiku? Badan, seluruhnya. Jadi, nah, saya pernah menggambarkan kepada Anda
ya mungkin Anda mempunyai masalah di dalam kekhusyukan. Semua orang mempunyai, ya. Semua orang mempunyai kekhusyukan di dalam sholat. Ketika kita ingin sholat, kita terpikir bagaimana untuk mendapatkan diri kita untuk mendapatkan khusyuk. Hanya dua ini cara saja untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat yang paling pintas, yang paling cepat. Satu, sadarkan diri kita dengan pembacaan kita. Kita baca dan kita maknakan. Satu. Dua, kita tahu posisi kita itu untuk apa kita berada di posisi tersebut. Nah, kalau kita sedang berdiri, kita sedang berhadapan, kita memberitahu semua Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Six sense, tahu six sense? Apa? Mata batin. Six sense, apa itu? Ya apa itu? Oke, mata batin itu apa? Apa itu? Betul, panca indera namanya. Apa itu panca indera kita? Apa lagi? Mata, rasa, pendengaran. Pokoknya ada 6 ya, rasa. Pokoknya ada 6. Ini yang dimaksudkan dengan sense-nya kita itu menyadarkan apa yang kita buat. Ya, kadang-kadang kita ini dilalaikan, dimatikan semua 6 sense ini oleh teman kita, ya, syaitan, yang mana kita ditumpukan dengan sesuatu yang menjadi fokus Anda, yang menjadi kesibukan Anda di dalam pemikiran, sehingga Anda dilalaikan dengan perbuatan sholat tersebut. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita kembalikan. Panca indera ini ketika melakukan sholat. Makanya dengan seseorang itu membaca seperti ini, ya, telah khusyuk pendengaranku, pandanganku, pemikiranku, tulangku, dengan dia memahami apa yang dia baca. Ya, dengan dia faham apa yang dia baca, orang yang betul-betul faham dengan rukuknya, dia akan menyerahkan dirinya. Saya sedang berada di posisi yang semuanya bahagian badan saya adalah sesuatu yang melakukan rukuk ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ada rasa khusyuk tersebut. Dia ada rasa yang dia itu sedang melakukan hal ini karena dia, nah itulah yang dimaksudkan dengan khusyuk. Dia akan dikalahkan oleh sesuatu yang Anda fokuskan ketika syaitan bawa langsung ke depan kepala kamu, menutup pendengaran kamu, menutup penglihatan kamu, semuanya. Tapi barang itu penting untuk kamu. Gak tahulah apa juga yang syaitan ingatkan. Mungkin utang kamu orang ini belum bayar, diingatkan di situ. Oh, ini udah tanggal 1 ya, si fulan langsung ya, itu masuk ke dalam kepalanya, di depannya itu langsung dihilangkan pendengarannya, dihilangkan fokusnya, dihilangkan rasanya, takutnya kepada Allah, pandangannya, semuanya itu hilang, difokuskan kepada muka Sukarti yang belum bayar hutangnya. Gitu ya, makanya penting untuk kita membaca ini dan mengingati posisi di dalam sholat dan kenapa kamu berada di dalam. Nanti aja, kalau betul diingatkan ke kamu, nanti aja setelah sholat aja, nanti saya akan ingat kembali. Jangan melayani. Kalau tidak, orang yang terkena sihirnya, terkena terkena godaannya syaitan, dia tidak akan berhenti di situ. Apabila tanggal 1 ya, ya kan? Oh, tanggal 1 ya. Oh, nanti aja kita pikir. Baru baca doa-doa yang seperti ini. Atau yang pertama kita membuat adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang terkutuk. Itu disebutkan beberapa kali. Jangan langsung, oh Sukarti ya, nanti saya telepon dia. Oh, nomor telepon dia cari di mana ya? Oh, ada di sini. Kapan ya bagus teleponnya dia? Itu semuanya menjadi soalan. Karena syaitan akan meletakkan was-was di dalam hati kita. Was-was itu adalah pertanyaan.
dia akan bertanya, tahu nggak umur dia ya? Nanti minta pada siapa ya? Kapan dia bisa bayar ya? Nanti dilanjutkan lagi juga. Nanti mau buat apa sama uang itu? Sudah, kan itu mulai ya. Itu mulai, tahu-tahu dia sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu adalah satu kerugian yang sangat besar, sangat sayang sekali, ya, sangat sayang sekali. Apalagi kalau dia orangnya yang sholat di kamar mandi karena majikannya nggak kasih sholat di luar, ya. Apalagi kalau orang itu buat begitu, sudah dia dapat pahala yang sangat besar sholat di kamar mandi, ya. Kemudian dia lupakan untuk tidak melakukan sholat itu dengan penuh khusyuk, tetapi ada yang masuk di dalam hatinya sampai dia melayan sampai salamnya. Langsung setelah salam dia keluar dari kamar mandi, telepon, Pak, kapan? Ya, bodoh ya. Itu sesuatu yang sangat, kamu jelasnya telah tertipu oleh syaitan. Jelasnya kamu telah rasuk ya, dirasuk, dimainkan, diperbodohkan, ya, dipersendakan di sholat kamu sehingga kamu bisa melakukan hal ini. Nah, kenapa saya beritahu Anda cerita-cerita seperti itu? Karena inilah tujuan doa ini. Saya nggak mau kamu tahu, oh ada doa ruku, ya kapan-kapan bisa aja kita belajar. Bukan kapan-kapan lagi ya. Kalau kamu tidak paham bahasa yang saya bahaskan, yaitu bahasa Arabnya, cukup dengan bahasa Indonesia atau bahasa apa yang diterjemahkan tadi itu, supaya kamu serapkan di hati, ya, yaitu setiap kali kamu sedang ruku, kamu membaca doa ini, wahai Allah, karena Engkau aku melakukan ruku ini. Aku tidak ruku karena sakit belakang atau mau stretching ya, tapi aku karena itu diajar oleh nabimu, dan aku ruku ini untuk Engkau. Untuk berarti apa? Kita sudah sadar bahwa kita berhadapan dengan Allah dengan melakukan sholat tersebut. Kemudian aku menyerahkan diri aku kepada Engkau, dan telah khusyuk. Berarti apa? Dan telah tunduk. Tunduk ini apa? Siapa yang tunduk? Ini kita masukkan pendengaranku, pandanganku, pemikiranku, tulang uratku, dengan segala sesuatu yang memberatkan kedua kaki itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diingatkan kepada kita, langsung kita berada di dalam keadaan khusyuk, ya, betul-betul. Karena itu adalah satu posisi yang Anda perlu memainkan di kepala kamu, kenapa kamu berada di posisi itu. Kalau tidak, dia akan dimasukkan dengan sesuatu yang tidak kamu kehendaki. Kalau kamu layan lagi, ingat baik-baik ya, kalau datang perkara yang seperti itu, which is akan pasti datang, ya, akan pasti datang. Apabila Anda melakukan sholat, itu pasti akan datang pemikiran yang seperti itu. Saya mau tanya, ini siapa yang di sini yang belum pernah ada begitu? Kalau sholat langsung dia ingat Allah aja, ada nggak? Ada nggak? Pastinya kita akan digoda. Ingat baik-baik. Kerja yang pertama yang harus dibuat adalah apa? Jangan bismillah. Niat. Jangan niat. Sholawat. Hah? Apa? Sholawat itu mulai kerja itu. Jangan selawat. Baru aja saya ajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama yang tadi. Kamu sudah baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bayangin Allah Maha Besar, Allah yang mengatur segala macam dunia ini. Masuk sesuatu. Oh, tadi masaknya lupa garam ya. Langsung jangan keduanya ya. Tahan dan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kembali kepada apa yang kamu ingat tadi itu, tentang kebesaran Allah, tentang pembacaan kamu ya, supaya makhraj kamu dikeluarkan dengan baik, itu kembalikan. Kalau sesuatu yang lain itu berlaku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu aja. Ya, insyaallah tidak banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kamu akan kembali ke on track-nya lagi. Begitu aja ya. Setiap kali kamu, kalau kamu mau sholat yang bagus, kamu mau sholat yang mana kamu bisa dapat menghabiskan waktu kamu dengan kekhusyukan dan mendapatkan keberkahan di dalam sholat, maka praktislah ataupun praktikkan kekhusyukan di dalam sholat. Baik, ada soalan tentang rukuk? Sebelum kita lanjut ke i'tidal.
Ada? Baik, kita ke iftitah ya. Jadi kita sudah tahu ya, doa iftitah kita sudah belajar, doa ruku kita sudah tambahkan setelah subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah seseorang itu ruku, dia berdiri seperti mana dia mulakan salat sebelum dia sujud. Itu diri tegak sebelum dia sujud, itu namanya iktidal. Itu posisinya. Posisinya namanya iktidal. Di dalam posisi tersebut ada bacaannya. Biasanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ini dua-duanya bisa. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah itu kamu bisa membacakan satu doa. Doa ini pernah dibacakan ketika Rasulullah SAW melakukan sholat, dan sholat itu dilakukan bersama dengan beberapa sahabat. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Tetapi seorang sahabat setelah dia membaca Rabbana lakal hamdu, dia membaca doa ini yang di tengah-tengah nanti ya. Min ma syi'ta min syai'in ba'da ahli tsana'i wal majdi. Itu dibaca, kemudian setelah salam daripada sholat, Rasulullah pun menanyakan siapa tadi yang membaca doa iktidal seperti ini. Ditanyakan Rasulullah SAW, siapakah yang baca? Kemudian ada seseorang yang secara takutnya mengaku, saya ya Rasulullah. Katanya malaikat-malaikat itu semuanya turun sebanyak-banyaknya dan tulis dengan sebanyak-banyaknya, yaitu sesuatu yang terus menulis pahalanya kamu dengan tulisan yang sangat banyak. Berarti satu ya, dua perkara di sini. Satu adalah ini adalah sesuatu yang bukan Rasulullah tidak mengajarnya, tetapi dia membacanya sendiri. Tapi itu diluluskan oleh Rasulullah SAW, malah dikasih tahu bahwasanya malaikat berlomba-lomba untuk datang turun dengan banyaknya untuk menulis, mencatat pahala yang kamu dapat. Ya, seperti poin yang dia tulis itu terlampau banyak. Karena apa? Nanti kita akan bacakan. Jadi ini kita akan baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Terus langsung baca ini. Allahumma, ayo. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran. Hamdan katsiran. Thayyiban. Thayyiban. Mubarakan. Mubarakan. Fihi. Fihi. Mil as-samawati. Mil as-samawati. Wa mil al-ardi. Wa mil al-ardi. Wa mil'a. Ma syi'ta. Min syai'in ba'du ahlul thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kullana laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baik, sekarang baca mananya. Mana tadi mikrofonnya? Dibawa keluar apa? Ayo baca. Wahai Allah, Wahai Allah, Tuhan kami segala puji hanya milik-Mu. Pujian yang banyak yang baik, yang diberkahi, yang memenuhi langit dan bumi, dan yang memenuhi sesuatu yang Engkau kehendaki. Juga dari sesuatu yang setelah itu, wahai Zat yang ahli untuk dipuji dan yang ahli untuk diagungkan, yang paling berat, yang paling benar dan yang telah dikatakan oleh hamba dan kami semua adalah hamba-Mu. Tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang telah Kau. Nah, kita berhenti ya. Tidak ada yang apa yang mencegah itu, kita berhenti itu. Sebelumnya itu fahamkan ayatnya dulu ya. Wahai Allah, Tuhan kami, wahai Allah ya, Tuhan kami segala pujian hanyalah untuk milik-Mu ya. Jadi yang pertama itu wahai Tuhan ya, wahai Allah, Tuhan kami segala pujian hanyalah untuk-Mu, gitu ya. Apa itu pujiannya? Apa itu pujiannya? Pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang diberkahi,
yang memenuhi langit dan bumi, dan yang memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki juga daripada sesuatu yang setelah itu. Makanya malaikat itu jadi apa bahasanya? Kelam kabut ya, apa bahasanya? Berlomba-lomba untuk menulis, mencari. Kan banyak ujian ini. Jadi dia tulis untuk pahala yang didapatkan oleh pembaca tadi itu. Makanya Rasulullah katakan, siapa yang membaca tadi? Maka sahabat itu kata, saya ya Rasulullah. Kamu membaca itu yang menyebabkan para malaikat semuanya turun dari langit untuk menulis, untuk mencatat amalan yang engkau dapat daripada perkataan yang engkau katakan tadi itu. Karena katanya segala puji Allah sepertinya sama seperti pujian yang sangat baik, yang sangat banyak. Dan banyaknya itu seperti mana? Banyaknya itu seperti apa yang dimaksudkan di sini, ya. Wahai zat yang ahli untuk dipuji dan ahli untuk diagungkan, yang paling benar dan yang dikatakan oleh hambanya, semua adalah hambamu. Nih terus langsung, tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang telah engkau berikan. Tidak ada yang dapat memberikan terhadap apa yang telah engkau cegah. Tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan, dan kemuliaan seseorang tidak berguna baginya. Allahu Akbar. Hanya dari engkaulah kemuliaan itu. Nah, ya, paham nggak? Orang yang tahu yang saya maksudkan dari permulaan hadis yang saya ceritakan itu, dan saya katakan tentang ihsan, ya, saya katakan tentang ihsan. Anda perlu memahamkan bahwa saya Allah Subhanahu wa taala apabila dia mahu memberikan sesuatu, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu kepada hamba itu, maka tidak ada orang yang bisa mencegahnya. Jikalau seseorang coba untuk mencegahnya, ya, tetapi Allah sudah tetapkan untuk itu terjadi pada orang tersebut, tidak ada seseorang pun yang bisa mencegahnya. Kedua-duanya berlaku di sini. Makanya dikatakan di sini, ya, tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang telah engkau berikan, dan tidak ada juga seseorang pun yang dapat memberikan terhadap apa yang telah engkau cegahkan. Kalau kamu tidak diberi, na'udzubillah ya, kalau kamu tidak mau diberikan rezeki oleh Allah SWT, kamu coba aja apa aja, tidak bakal kamu dapatnya, karena Allah telah mencegahnya. Apa maksudnya ini ya? Semuanya kekuasaan di atas Allah. Semuanya kekuasaan, semuanya yang itu sebenarnya tidak ada kekuasaan yang datang daripada sesiapa sekalipun. Bukan majikan kamu, bukan presiden di sini, bukan presiden di sana, bukan suami kamu, bukan apa yang kamu pikir sebagai kekuasaan yang lebih kuat daripada Anda. Itu sebenarnya tidak berkuasa langsung. Karena sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi walaupun ada yang mencegahnya. Begitu juga kalau kamu mencegahkan sesuatu, kamu coba sedaya upaya untuk mendapat, tapi Allah katanya tidak, kamu tidak mendapatnya, tidak akan kamu dapatkannya. Walaupun sudah siap kamu berangkat, walaupun sudah siap kamu terjadi begitu, sudah, kalau tidak mau ya tidak jadi. Tapi itu semuanya karena apa? Bukan karena basnya lewat, bukan karena orang itu tidak ada duit pada hari tersebut. Itu adalah karena kehendak. Itu yang perlu difahamkan di sini. Nah, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Nah, ini yang terakhir. Dan kemuliaan seseorang itu tidak berguna baginya. Hanya dari engkaulah kemuliaan tersebut. Pahamkan baik-baik. Kamu memuliakan saya karena saya seorang guru. Tapi kemuliaan itu bukan karena saya seorang guru, tetapi Allah yang ingin memuliakan saya. Begitu juga sesiapa juga. Kalau Allah ingin menghinakan orang tersebut, walaupun orang itu setinggi mana sekalipun dimuliakan di mata orang, kalau Allah mau tidak memuliakan dia, maka jatuhlah orang tersebut. Semua dan segala sesuatu itu adalah dari Allah. Nah, itu perlu difahamkan. Apabila seseorang itu memahamkan dirinya dengan selalu membaca doa ini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la zaljad wa la yanfa'u
wala yanfa'u biha lima a'taita wala yu'ti bima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu adalah sesuatu yang Anda bisa hafalkan dan cepat untuk Anda hafalkan adalah yang depan tadi. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu dia. Itu sampai situ aja kalau mau dihafal untuk penghafalan Anda melakukan i'tidalnya. Nah, baik. Kita berhenti di sini dan saya buka kepada soalan kalau ada. Kita baca sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran. Hamdan katsiran. Thayyiban mubarakan. Thayyiban mubarakan. Fi Fi mil as-samawati min as-samawati wa mil al-ardi wa min al-ardi wa mil'a ma syi'ta ma syi'ta min syai'in ba'd. min syai'in ba'd. أحلى الثناء Ahlan والمجد wal majdi. أحق ما قال العبد Ahabbu ma qala al-abd. وكلنا Wa kullana لك عبد laka abdun. لا مانع La mani لما أعطيت lima a'taita. ولا معطي Wa la mu'tiya لما منعت lima mana'ta. ولا ينفع Wa la yanfa'u ذا الجد dzal jaddi منك الجد. minkal jadd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, begitulah dia. Setelah kita itu, kita berdiri langsung Allahu Akbar untuk melakukan sujud. Ya, itu kan setelah ruku, i'tidal, setelah i'tidal sujud. Setelah doa ini Allahu Akbar kita sujud. Nah, ya. Sebelumnya ada sesuatu yang namanya kunut. Kalau ada waktu-waktunya, insyaallah kita akan pahamkan di masa hadapan insyaallah. Ya, di minggu hadapan, 2 minggu ke depannya insyaallah. Baik, saya berhenti di sini. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Mungkin saya dapatkan soalan, kalau Anda ada soalan-soalan yang perlu ataupun ingin kamu tanyakan,